Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Rames. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sebelum kita melanjutkan belajar, silahkan kalian berdiri terlebih dahulu. Cek kerapihan diri masing-masing, juga kerapihan temannya. Rapihin, yuk. Rapihin. Rapihin. Jika di kelasnya ada sampah, harap dipungut terlebih dahulu dan dibuang ke tempat sampah. Jika sudah, silakan Review. silakan kembali ke PPS. Terima kasih, Bu. Untuk mengawali pembelajaran hari ini, mari kita awali dengan mengucap basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada ketua murid silakan dipimpin untuk berdoa terlebih dahulu. Iya. Sebelum kita belajar, mari kita doa. Silakan. Berdoa cukupkan. Jika bersalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan dengan menyanyikan lagu wajib nasional. Silakan semuanya untuk berdiri terlebih dahulu. Satu nusa, satu bangsa,
Yogi, Jodoh. Artaya, Udah. Dwi Putra, Bawa menit. Egi, Jauh banget. Fahri, Pengalengan. Faza, Masalah. Firman, Punya orang itu. Haikal, Tarik wadas. Yuftika, Tarik tangan. Jihad, Kaisha, Mario, Batu nunggal. Muhammad Andika, Baca. Muhammad Faisal, Muhammad Airel, Muhammad Bayu, Sumber sari. Mutia, Nadir, Nur Alam, Renes, Rini Andriani, Tegar, Sea. Ternyata di kelas ini berasal dari beberapa daerah di Bandung Raya ya. Kebanyakan. Makanya tadi kita telah menyanyikan lagu Satu Nusa Satu Bangsa dan juga lagu Sabinungan itu sebagai tanda bahwa kita itu harus bisa bergotong royong dalam suatu kelas. Mengerti? Selanjutnya Ibu akan bertanya untuk materi pada minggu lalu. Ada yang masih ingat kira-kira pada minggu lalu kita mempelajari tentang apa? Ya, Amanda? Pada minggu lalu kita belajar makna dan jenis-jenis puisi. Betul. Terima kasih Amanda. Coba sekarang Amanda jelaskan makna dari puisi. Puisi merupakan jenis karya sastra yang mengungkapkan perasaan, pikiran, atau pengalaman hidup melalui kata-kata indah dan bermakna dengan memperhatikan irama, matra, rima, dan penyusunan lain. Betul. Tepuk tangan untuk Amanda. Silakan sebutkan jenis-jenis puisi. Puisi terdiri dari dua jenis, yaitu puisi lama, yaitu klasik, dan puisi baru, yaitu modern. Puisi lama atau klasik itu seperti pantun, buridram, syair, mantra, kalbina, seloka, dan talibun. Sedangkan puisi modern itu seperti puisi naratif, balada, romansa, puisi lirik, elegi, ode, serenada, puisi deskriptif, satire, dan puisi kritik sosial. Betul. Jadi betul apa yang disampaikan oleh Mario dan Amanda bahwa pada pertemuan minggu lalu itu kita telah mempelajari tentang makna dan jenis-jenis puisi. Selanjutnya, boleh disimak di tayangan Salindia ada alur tujuan pembelajaran yang akan kita pelajari di hari ini. Ada 3 alur tujuan pembelajaran, boleh disimak. Sudah? Selanjutnya, untuk penilaian ada 3 jenis penilaian, yaitu untuk nilai pengetahuan, keterampilan, dan juga sikap. Lalu ada manfaat pembelajaran, ada 2, boleh disimak. Selanjutnya implementasi pembelajaran juga ada 2. Untuk pembelajaran di hari ini ada beberapa pertanyaan. Ibu akan bertanya untuk pertanyaan yang pertama, hal apakah yang membuat puisi menjadi indah dan menyentuh perasaan kita? Aisyah mau menjawab? Boleh, silakan. Puisi menjadi indah dan menyentuh perasaan karena kemampuannya memadukan kata-kata secara padat, indah, dan penuh makna. Pilihan diksi yang tepat, penggunaan gaya bahasa seperti metafora dan personifikasi, serta irama dan rima yang harmonis menciptakan keindahan tersendiri. Selain itu, puisi sering menyampaikan perasaan yang jujur dan mendalam, sehingga mampu menyentuh hati pembaca. Citraan yang kuat membuat pembaca seolah-olah dapat melihat atau merasakan langsung apa yang digambarkan.
Ketika tema puisi dekat dengan pengalaman hidup pembaca, seperti cinta, harapan, atau kehilangan, maka puisi itu pun terasa lebih menyentuh dan bermakna. Tuh, Masya Allah, luar biasa. Pertanyaan yang kedua, bagaimanakah cara kita mengetahui makna yang ingin disampaikan oleh penyair hanya dari kata-kata dalam bentuk puisi? Zia, silakan menjawab. Untuk memahami makna puisi, kita perlu memperhatikan pilihan kata dan bahasa dan ciptaan yang digunakan, menafsirkan simbol atau majas, serta memahami konteks dan tema puisi juga dapat membantu. Makna puisi sering terus diubah, jadi dibutuhkan perenungan dan keterhubungan dengan pengalaman pribadi. Sudah ya? Terima kasih, betul sekali apa yang disampaikan oleh Dea. Selanjutnya, untuk pertanyaan yang ketiga, mengapakah penting memahami tidak hanya kata-kata dalam puisi, tetapi juga makna dan perasaan di baliknya? Rini, silakan dijawab. Memahami makna dan perasaan di balik kata-kata puisi penting karena puisi tidak hanya menyampaikan informasi, tetapi juga emosi dan pesan mendalam. Dengan memahaminya, kita bisa merasakan apa yang dirasakan penyair, menangkap pesan yang disampaikan, serta menghargai keindahan dan kekuatan bahasa secara utuh. Betul sekali, ternyata siswa-siswi di kelas 11-5 itu semuanya pintar-pintar ya dan aktif-aktif. Kira-kira ada yang tahu pelajaran hari ini akan mempelajari tentang apa, Jihan? Konsep fisik dan unsur batin. Betul sekali. Jadi pada hari ini kita akan mempelajari mengenai unsur fisik dan unsur batin dari puisi. Nah, karena kebetulan mata pelajaran Indonesia ini berada di jam terakhir, kita speaking terlebih dahulu karena tentunya pasti di sini ada yang sudah ngantuk, betul? Betul. Oke. Mario silakan ke depan untuk membantu ibu untuk memimpin speaking. Semuanya berdiri. Senang. Senang banget. Oh, ini gerakannya gerakan mandi dan cuci muka ya. Mandi banyak. Kira ikutin dulu ya. 1, 2, 3. Make tumeta, make tumeta, make tumeta, make tumeta, tutu tueta, tutu tueta, tutu tueta, tutu tueta. Iyana, iyane, iyana, aha. Iyana, iyane, iyana, aha. Bisa? Bisa. Oke, kita coba 2 kali. Yang pertama pelan, yang kedua lebih cepat. 1, 2, 3. Make tumeta, make tumeta, make tumeta, make tumeta, tutu tueta, Tutu tueta, tutu tueta, tutu tueta. Iyana, iyane, iyana, aha. Iyana, iyane, iyana, aha. Make tumeta, Make tueta, make tueta, make tueta, tutu tueta, tutu tueta, tutu tueta, tutu tueta. Iyana, iyane, iyana, aha. Iyana, iyane, iyana, aha. tepuk tangan. Kembali. Selanjutnya ada sebuah pretest masa oleh awal. Silakan kalian akses kode batang di depan, lalu isi dalam waktu 1 menit. Bisa diakses tidak? Bisa. Oke, silahkan diisi ya.
dirahasiakannya rintik kering hujan bulan Juni. Tak ada yang lebih tabah dari hujan bulan Juni. Dirahasiakannya rintik rindunya kepada pohon berbunga itu. Tak ada yang lebih bijak dari hujan bulan Juni. Dihapusnya jejak-jejak kakinya yang ragu-ragu di jalan. Tak ada yang lebih arif dari hujan bulan Juni. Dibiarkannya yang tak terus sudah cukup tayangan video pembacaan puisinya. Sekarang coba satu orang bacakan puisi tersebut. Silakan. Ada? Boleh silakan. Semangat, kita kasih tepuk tangan terlebih dahulu. Tepuk sambut. Jempol kanan, jempol kiri, dua jempol. Salut. Yang lainnya memperhatikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membacakan puisi Hujan Bulan Juni karya Sapati Djoko. Tak ada yang lebih tabah dari hujan bulan Juni. Dirahasiakannya rintik rindu kepada pohon. Tak ada yang lebih bijak dari hujan bulan Juni. Dihapusnya jejak-jejak kakinya yang ragu-ragu di jalan. Tak ada yang lebih arif dari hujan bulan Juni. Dibiarkannya yang terserah di serapah pohon.
Yang lain bisa nggak? Bisa Ada yang sudah selesai? Kita akan coba melihat siapa yang paling bagus. Yang lain sudah selesai isinya? Ini yang paling besar nilainya cuma benar 3 ya. Salah semua nih. Dia namanya Zanes ya. Tiga menit lagi ya waktunya. Wah, ada iya baru rasa. Tembakan bahasa sama masih kok. Ada 10 ya? Yang sekong lumayan. Kayak gitu jam kali. Kita lihat lagi. Wih, Mario. Benar semua ya ternyata kita
menyebutkan bahwa unsur fisik ini merupakan cara penyair mengungkapkan gagasan melalui alat-alat kebahasaan seperti kata-kata. Selanjutnya Rahmat menyampaikan bahwa unsur fisik ini merupakan alat ekspresi lahiriah yang menyampaikan isi puisi. Jadi dapat disimpulkan bahwa pengertian dari unsur fisik itu merupakan komponen bentuk luar puisi yang digunakan oleh penyair untuk menyampaikan makna atau perasaan, menciptakan suasana dan memperkuat kesan estetis. Untuk unsur fisik sendiri, ibu singkat basiti ya, dimakan basiti. Di itu apa? Di si, ma itu pemaknaan atau pengimajian atau pencitraan, lalu kan itu kata konkret, ba untuk bahasa majas atau kiasan, si itu untuk verifikasi, dan di untuk tipografi. Selanjutnya untuk unsur batin, seperti unsur fisik tadi, unsur batin juga ada beberapa ahli yang menyampaikan tentang teorinya. Dari Burhan, menurut Burhan, unsur batin itu merupakan isi atau makna yang terkandung dari dalam puisi. Selanjutnya, Waluyo juga menyebutkan bahwa unsur batin puisi ini merupakan jiwa atau roh dari sebuah puisi. Sedangkan Rahmat berpendapat bahwa puisi ini merupakan struktur dalam puisi yang bersifat maknawi, sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa unsur batin dari puisi merupakan komponen makna atau isi emosional dan intelektual yang ingin disampaikan oleh penyair. Tidak tampak secara langsung, tetapi dapat dipahami melalui penafsiran yang tadi ya, unsur fisik. Jadi untuk unsur batin ini bisa dipahami melalui unsur fisik. Untuk jenis-jenis dari unsur batin itu bisa disingkat ma, sa, dana. Ma itu makna, sa itu rasa, da itu nada, dan nat adalah amanat atau pesan penyair. Ini tutup ya, sudah kita tahu siapa yang paling tinggi nilainya. Nanti ibu kasih hadiah. Ini tayangannya ya tadi. Untuk unsur fisik, jenis-jenis unsur fisik, diksi, penyajian, kata konkret, bahasa kias, verifikasi, dan tipografi. Tapi ibu luput untuk mencantumkannya, jadi disingkat dimakan basiti. Ini untuk unsur batin, pengertiannya, dan ini jenis-jenisnya. Yang tadi sudah kita singkat menjadi masa dana. Sekarang untuk menguji pengetahuan kalian, silahkan duduk berkelompok. Sudah? Untuk kelompok yang tadinya hanya dengan istilah 1, 2, 3, 4, 5, sekarang bisa diganti menggunakan nama jalan yang ada di Bandung. Sudah? Kelompok 1 apa? Kelompok 2 Cihampelas. Kelompok 3 Buah Batu. Kelompok 4 Pasopati. Kelompok 5 Buah Batu. Setiabudi ya. Sekarang kalian akan mengerjakan LKPD. Nanti ibu bagikan satu kelompok satu. Tetapi simak dulu cara pengerjaan yang akan ibu sampaikan. Nanti kalian akses sebuah teks puisi yang ada di lembar kerja kalian. Selanjutnya kalian analisis untuk unsur fisik dari puisi 1 dan puisi 2-nya. Lalu analisis keterkaitan unsur fisik dan unsur batinnya di nomor 2.
Dan yang ketiga, menyimpulkan dan merefleksikan unsur fisik dan unsur batin dari kedua puisi dari tautan tersebut. Untuk perwakilan setiap kelompok boleh ke depan mengambil RKPD ya. Kelompok Cihampelas silakan ambil. Kelompok Bandung. Kelompok Setiabudi. Silakan untuk teks puisinya jika di lembar kerja tidak terlihat boleh yang di depan ya yang bisa dilihat. Karena bisa diakses teksnya. Untuk waktu pengerjaan kalian 20 menit ya mengerjakan ini. Silakan isi terlebih dahulu. Berarti kelompok 5 yang masuk berarti ini tadi kelompok apa? Silakan diisi waktunya 20 menit. Dari setiap kelompok kan tadi sudah diberi nomor ya dari 1 sampai 7 urutannya. Jika salah satu nomor Ibu panggil ke depan, maka kalian ke depan untuk menjawab pertanyaan dari Ibu. Ini adalah sebuah games pengetahuan dari materi yang telah kita pelajari barusan. Untuk yang lainnya silakan terus mengerjakan, sedangkan yang dipanggil langsung masuk maju ke depan ya. Untuk kelompok 1 urutan nomor 4 silahkan maju ke depan. Kelompok 2 dengan nomor urut 1 silahkan maju ke depan. Bagi kelompok 3 nomor urut 2 maju ke depan. Dari kelompok 4 nomor urut 3 dan dari kelompok 5 nomor urut 5. Yang lain silakan tetap mengerjakan LKPD-nya ya. Ini sudah. Siapa yang nomor 1? Kelompok 1. Berarti yang urutan nomor 1. Kita berarti di sebelah sini nomor 1. Yang nomor 2 maju. Nomor 3 Jadi nomor 4 Adri, nomor 5 Egi. Sekarang Ibu mempunyai sebuah permainan, tapi melalui pertanyaan dan berkaitan dengan materi pembelajaran hari ini. Pertanyaannya, coba kalian buat satu baris puisi dengan menggunakan pencitraan penglihatan. Dari sini dulu. Cahaya keemasan memancar kabut pagi. Oke. Dedaunan berkilau seperti kaca hijau. Langit terbentang luas tak berawan. Bayangan pohon terbelah jelas di karangan bambu. Kelompok bunga merah menyala di antara rumputan. Dedaunan berkilau seperti kaca hijau. Bayangan pohon terbelah jelas di karangan bambu. Cahaya keemasan memancar kabut pagi. Langit terbentang luas tak berawan. Kelompok bunga merah menyala di antara rumputan. Coba kalian sampaikan dengan nada membacakan puisi dimulai dari urutan nomor 5. Silakan. Kelompok bunga merah menyala di antara rumputan. Selanjutnya. Bayangan pohon terbelah jelas di karangan bambu.
langit terbentang luas tak berawan. Dedaunan berkilau seperti kaca hijau. Cahaya keemasan memecah kabut pagi. Luar biasa sekali. Kita apresiasi terlebih dahulu. Tepuk salut. Jempol kanan, jempol kiri, dua jempol. Salut. Ya. Jika ada yang ingin ditanyakan, boleh bertanya kepada ibu atau kepada temannya yang lebih paham. Ya. Giliran siapa ini? Setiap anggota harus terlibat ya. Siap. Jangan cuma satu atau dua orang yang bekerja. Pokoknya harus kebagian.
Pengerjaan LKPD-nya 3 menit lagi ya. Siapkan kira-kira dari kelompok mana yang akan presentasi terlebih dahulu ya. Nanti jika sudah waktunya presentasi, langsung maju ke depan untuk mempresentasikan hasil kerjanya. Untuk pengerjaan RPD-nya sudah selesai ya. Kita lanjutkan dengan presentasi. Silakan bagi kelompok yang akan mempresentasikan hasil kerjanya dari kelompok mana? Silakan yang pertama. Ada yang mau mengajukan diri? Dari kelompok apa ini? Braga? Oke, silakan kelompok Braga mempresentasikan hasil kerjanya di depan ya. Untuk kelompok yang lain simak dulu. Nanti apabila ada yang ingin ditanyakan atau ada yang enggak, boleh disampaikan pas sesi tanya jawab. Silakan dibuka terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, kami dari kelompok Braga ingin menjelaskan tentang unsur fisik dan unsur batin fisik. Perkenalkan, nama saya Adi. Kenalkan, nama saya Taya. Nama saya Rini. Nama saya Dina. Nama saya Haikal. Nama saya Faisal. Baik, satu jenis unsur tipografi. Garis padat bebas dengan senang pendek sederhana. Garis pendek sederhana terstruktur rapi. Visual. Garis pendek ketat dengan pengaturan rapi. Fungsi pertama, kata-kata formal dan nasionalis. Tanah air, aku mencintai. Fungsi kedua, kata-kata emosional dan simbolik seperti air matamu, senja, pulang. Yang ketiga itu ada imaji. Puisi pertama, imaji visual dan emosional tentang tanah air. Puisi kedua, imaji batin dan visual air mata, kemarau dan senja. Yang keempat, pola lima sederhana. A
kasih sayang ibu, dan kerinduan anak. Yang keenam, rasa. Puisi pertama, tanah air. Cinta tanah air, hormat, bangga. Puisi kedua, haru, cinta, rindu, mengabdi. Nomor 7 ada nada. Di puisi pertama, tegas, patriotik, dan menghargai. Di puisi kedua, lembut, melankolis, penuh rasa cinta. Yang kedelapan, jenis unsurnya amanat. Puisi pertamanya, cintailah tanah air di mana, cinta tanah air dimanapun berada. Yang keduanya, hormati dan hargai ibu yang selalu menjaga tempat pulang sedari. Yang kedua ada analisis keterkaitan antara unsur fisik dan unsur batin berdasarkan puisi yang disajikan pada kode respon sifat tersebut. Yang A, bagaimana diksi yang digunakan dalam puisi 1 mempengaruhi puisi rasa puisi tersebut. Dalam puisi tanah air menggunakan kata-kata nasionalisme seperti tidak melupakan, selama hidupku, kucintai, yang menimbulkan rasa hormat, cinta, dan bangga terhadap tanah air. Kata-kata tersebut menciptakan suasana hikmat dan patriotik selaras dengan tema nasionalisme yang diangkat penyair. Yang B, apakah hubungan antara tipografi dan makna dalam puisi 2? Jelaskan. Tipografi dalam puisi ibu ditulis dalam baris-baris pendek yang sederhana, mengalir seperti jalan isi hati. Bentuk ini memperkuat makna batin puisi yang menyampaikan kelembutan, kerinduan, dan kesedihan yang dalam terhadap bentuk ibu. Tipografi yang sederhana memperkuat suasana intim dan personal puisi tersebut. Bagian C, bandingkan penggunaan imaji dan nada dalam kedua puisi. Apa dampaknya terhadap keberhasilan? Puisi tanah air menggunakan imaji yang berfokus pada kebanggaan terhadap tanah air dan memiliki nada yang tegas dan patriotik. Sebaliknya puisi ibu menggunakan imaji emosional dan alam seperti air matamu, musim kemarau, dan senja, serta memiliki nada yang lembut dan melankolis. Perbedaan imaji dan nada ini membuat tanah air terasa semangat dan heroik, sementara ibu terasa emosional dan menyentuh. Meski keduanya mengangkat tema cinta kepada tanah air dan kepada ibu. Nomor 3A, apa kesimpulan kelompokmu tentang hubungan antara unsur fisik dan batin dalam membangun makna puisi? Jawabannya, unsur fisik dan batin saling mendukung dalam membangun makna puisi. Unsur fisik seperti diksi dan tipografi menjadi sarana penyampaian perasaan, nilai, dan pesan unsur batin penyair. Tanpa pemilihan unsur fisik yang tepat, makna batin tidak akan tersampaikan secara kuat dan utuh kepada pembaca. Menurutmu, apakah puisi harus selalu memperhatikan unsur fisik agar maknanya kuat? Jelaskan pendapatmu. Ya, karena unsur fisik seperti diksi, rima, dan tipografi membantu pembaca merasakan suasana dan memahami isi puisi dengan lebih baik. Unsur fisik yang selaras dengan unsur batin akan membuat puisi lebih bermakna dan mengena secara emosional maupun secara Tutup dulu, langsung membuka sesi pertanyaan. Sekian dari kami. Mohon maaf bila ada salah. Ada yang mau ditanyakan? Saya ingin bertanya dong. Boleh? Dari kelompok pasapati, bagaimana jika dalam sebuah puisi kita menggunakan imaji atau citraan?
dijawab oleh siapa? Jika puisi terbaik lagi, maka puisi cenderung terasa datar dan kurang menggugah karena pembaca sulit membayangkan atau merasakan apa yang disampaikan. Imaji membuat puisi lebih hidup dan menjadi bisa dipahami alam. Bisa dipahami. Baik. Terus lagi apakah ada yang Ada yang mau ditanyakan lagi? Cukup? Cukup. Silakan ditutup. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada salah kata ataupun yang lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apresiasi untuk kelompok Berata. Tepuk tangan. Jempol kanan, jempol kiri, dua jempol. Salut. Silakan kembali. Terima kasih kelompok Braga telah menyaksikan kerjanya. Yang selanjutnya ada yang akan presentasi lagi dari kelompok mana? Dari Buah Batu. Boleh silakan ke depan. Penyampaian dari sesi kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kita dari kelompok Buah Batu akan mempresentasikan, ya. Perkenalkan, nama saya Mario. Nama saya Muhammad Abdullah. Nama saya Andika. Nama saya Fahri. Jadi dari jenis unsur yaitu satu adalah tipografi. Tipografi puisi satunya baris pendek berlima bergama terstruktur. Puisi duanya baris pendek bebas dengan pengertian naratif. Yang kedua ada diksi, kata-kata formal dan nasionalis kayak tanah air atau kucintai. Puisi yang kedua kata-kata emosional dan simbolis seperti kata air matamu, senja dan pulang. Terus yang ketiga imaji. Imaji puisi satunya imaji visual dan emosional tentang tanah air. Terus puisi keduanya yaitu imaji batin dan visual air mata, kemarau dan senja. Empat ada 5. Dalam puisi 1 yaitu bebas, sedangkan di puisi 2 yaitu bebas normal. Yang kelima tema puisi pertama nasionalisme, cinta tanah air. Puisi kedua kasih sayang ibu dan rinduan anak. Yang keenam rasa, cinta tanah air, rumah dan kamu bangga. Puisi kedua harum, cinta, rindu dan pengabdian. Yang ketujuh ada nada, tegas, patriotik, dan menghargai. Puisi keduanya lembut, melankolis, dan penuh rasa cinta. Terus yang kedelapannya yaitu amanah. Puisi kesatunya cintailah tanah air dimanapun berada. Puisi keduanya hormati dan hargai ibu yang selalu menjadikan tempat pulang sejati. Terus yang keduanya, pertanyaan kedua, analisislah keterkaitan antara unsur fisik dan unsur batin berdasarkan puisi yang disajikan pada kode respon cepat tersebut. Bagaimana diksi yang digunakan dalam puisi satu mempengaruhi suasana rasa
puisi tersebut. Diksi dalam puisi tanah air menggunakan kata-kata nasionalisme seperti tidak, merupakan, selalu mendukung, mencintai, yang menimbulkan rasa hormat, cinta dan bangga terhadap tanah air. Kata-kata tersebut menciptakan suasana khidmat dan patriotik selaras dengan tema nasionalisme yang diangkat penyair. Terus pertanyaan yang keduanya, apakah hubungan antara tipografi dan makna dalam puisi 2? Jelaskan. Tipografi dalam puisi ibu ditulis dalam berbasis pendek yang sederhana, mengalir seperti curahan isi hati. Bentuk ini memperkuat maka batin puisi yang menyampaikan kelembutan, kerinduan, dan kesedihan yang dalam terhadap sosok ibu. Tipografi yang sederhana memperkuat suasana intim dan personal puisi tersebut. Bandingkan penggunaan imaji dan nada dalam kedua puisi. Apa dampaknya terhadap makna? Puisi tanah air menggunakan imaji visual yang berfokus pada kebanggaan terhadap tanah air dan memiliki nada yang tegas dan patriotik. Sebaliknya, puisi ibu menggunakan imaji emosional dan alam seperti air matamu, musim kemarau, dan senja, serta memiliki nada yang lembut dan melankolis. Perbedaan imaji dan nada ini membuat tanah air terasa semangat dan heroik, sementara ibu terasa emosional dan menyentuh. Meski keduanya mengangkat tema cinta kepada tanah air dan kepada ibu. Di nomor 3, simpulkan dan refleksikan hasil analisis, identifikasi, dan membandingkan unsur batin dan unsur ini. A. Kelompok tentang hubungan antar unsur fisik dan batin dalam membangun makna puisi. Unsur fisik dan batin saling mendukung dalam membangun makna puisi. Unsur fisik seperti diksi dan tipografi menjadi sarana penyampaian perasaan, nilai, dan pesan atau unsur batin penyair. Tanpa pemilihan unsur fisik yang tepat, makna batin tidak akan tersampaikan secara kuat dan utuh kepada pembacanya. Menurut Bapak, puisi selalu perhatikan atau puisi dan maknanya buat dan berapa? Jawabannya ya, karena unsur fisik seperti diksi, dan tipografi membantu membaca, merasakan, bersama dan memahami isi puisi dengan lebih baik. Ditutup lalu buka sesi pertanyaan. Terima kasih. Sudah mendengarkan presentasi kita dengan hikmat ya, terima kasih. Terus apakah ada dari kelompok yang dari daerah lain yang akan memberikan pertanyaan? Dari kelompok lain, kelompok Setia Budi, silakan sampaikan pertanyaannya. Mengapa penyair menyampaikan amanat dalam puisi secara tersirat? Penyair menyampaikan amanat secara tersirat agar pembaca dapat menafsirkan makna secara lebih mendalam dan pribadi. Cara ini juga memberikan keindahan, ruang refleksi, serta kekuatan imajinasi dalam menikmati puisi. Cukup? Apakah kelompok yang memberi pertanyaan? Cukup. Sudah, silakan. Sekian dari kelompok Batu. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikan apresiasi untuk kelompok Batu. Tepuk salut. Jempol kanan, jempol kiri, dua jempol. Salut. Jadi tadi kita telah mengerjakan dan mencari unsur fisik dan unsur batin dari 4 puisi. Tadi ada puisi apa saja? Puisi A
Aku. Puisi doa, lalu puisi tanah air, puisi senja, dan yang keempat puisi ibu, betul. Tadi dari kelompok Braga sudah mempresentasikan dengan puisi apa tadi? Tanah air. Tanah air dan puisi ya. Yang direview oleh kelompok Braga adalah puisi tanah air dan puisi ibu. Sedangkan yang direview oleh kelompok Buah Batu tadi puisi senja dan doa. Nah, untuk tadi ada beberapa penanya ya. Dari kelompok Pasopati tadi Alam bertanya. Pertanyaannya itu kalau tidak salah berkaitan dengan imaji. Mengapa dalam sebuah puisi itu harus ada imaji? Tentu saja dalam sebuah puisi itu harus ada imaji agar sebuah puisi lebih terasa indah dan dapat dinikmati ya Alam. Sudah paham? Lalu tadi pertanyaan dari Arkadioti kelompok Setiabudi bertanya mengenai amanat. Biasanya dalam sebuah puisi itu sebuah amanat selalu tersirat, tidak tersurat atau tidak tertulis secara langsung. Hal itu dikarenakan agar kita sebagai pembaca dapat menafsirkannya secara pribadi, jadi tidak terpatok dengan sebuah pernyataan dari orang lain ya. Sudah paham Kak? Oke. Karena kalian telah hebat hari ini, berikan apresiasi untuk kalian sendiri. Berterima kasih kepada diri sendiri. Terus jangan lupa ambil hikmah dari setiap kerja keras kalian, dimulai dari pemikiran, kerjasama, lalu dari keberanian ya, tadi ada yang membaca puisi, ada yang berani bertanya, ada yang berani presentasi. Kalian sudah hebat. Selanjutnya kita berefleksi terlebih dahulu. Tapi sebelum itu ada yang masih ingat tadi untuk unsur fisik itu ada apa aja tadi? Unsur fisik ada Disingkat apa tadi unsur fisik? dimakan, Biar mudah diingat ya, kita singkat menjadi dimakan basiti. Di itu apa? diksi, Makan, kata, konkret, si, verifikasi, tipografi. Selanjutnya untuk unsur batin kita singkat menjadi masa danat. Mau itu apa? tema, Tema, asa, amanat. Kalau tadi amanat itu disampaikan biasanya secara apa? Tersirat. Jadi kalau tersirat itu apa? Ya, jadi tidak dimaknai secara langsung oleh anggota, tapi bisa dimaknai secara pribadi oleh pembaca. Boleh dilihat dua pertanyaan di depan. Kira-kira dari pembelajaran hari ini, hal apakah yang paling kamu sukai? Dari kelompok Braga, hal apa yang paling disukai? Diskusi dengan teman, Diskusi dengan teman. Lalu apa lagi? presentasi bareng teman. Presentasinya. Ada lagi? Diskusi. Sudah? Dari kelompok Buah Batu, hal yang paling menyenangkan? mengekspresikan puisi. Yang tadi ya, yang
kerjasama. Tadi semuanya terlibat kan? Terlibat. Bagus. Dari kelompok Pak Sopati, hal yang paling disukai apa? STP. Yang nyanyi mana? Lagu sambil golongan itu kira-kira menggambarkan Satu aja. gotong royong tapi berasal dari Jawa Barat. Apalagi yang guys? Baca presi tadi ya yang bukan. Oke, mantap. Dari kelompok setia budi. Meskipun berbeda-beda gelarnya tetap satu tujuan. Mantap. Untuk kelompok 15, hal yang paling disukai apa? Lagi berbunga-bunga. Masya Allah. Berarti sangat berkesan ya dengan pelajaran hari ini. Untuk pertanyaan yang kedua, Ibu akan tanya satu-satu ya. Satu orang. Pertanyaannya, bagian manakah yang paling sulit dalam pembelajaran hari ini? Faisal, kira-kira apa? Menghafal unsur fisik. Jadi menurut Faisal itu sulit ya. Makanya sama ibu tadi disingkat dimakan basiti biar mudah ingat ya. Oke. Dari Haikal. Dari sekarang sudah bisa membedakan. Oke. Dari Arfi. Unsur fisik, unsur hati. Oke. Jihan. Diksinya, kata-katanya bagiannya. Dari ini ada yang kata-katanya tidak biasa ya. Dari Ataya, lagi berarti pencitraannya ya. Kalau citraan itu Ataya lebih ke panca indera yang kedua itu diksi. Kalau misalnya lagi di penglihatan berarti visual, pendengaran, audio, berapa dan yang lain-lain ya. Untuk Mario, hal yang paling sulit kira-kira bagian apa? Sambil menghafal juga lirik ya. Tadi yang dari Malik. Tinggi rendahnya ya. Oke, dari Pakai. Nadanya nada itu lebih ke pembawaan bacanya ya. Dari Jaya. Apalagi yang berarti sama-sama surat Siang lagi. berarti kelompok ini kompak hal yang paling sulit itu mengerjakan KKPD nomor 3. Oke. Setuju dengan kelompok ini? Kalian tadi mendengarkan pendapat kelompok ini. Apa kata kelompok ini? Pertanyaan nomor 2 dan 3 itu tentang apa? Keterkaitan dan membuat
Sama dengan program. Jadi tulisnya di dari pembelajaran mengenai unsur fisik dan unsur batin dan jenis-jenisnya tadi, apakah ada yang ingin membuat kesimpulan apa itu unsur fisik, jenis-jenisnya apa, lalu apa itu unsur batin dan jenis-jenisnya apa? Haikal, silakan boleh mau disimpulkan. Berdiri aja ya. Puisi terdiri dari dua unsur utama, yaitu unsur fisik dan unsur batin. Yang pertama unsur fisik. Unsur fisik itu elemen luar puisi yang tampak secara visual dan auditif meliputi diksi, imaji, kata konkret, bahasa kias, rima, dan ritma serta tipografi. Terus untuk unsur batin yaitu isi atau makna yang ingin disampaikan penyair, yang terdiri dari tema, rasa, nada, dan amanat. Kedua unsur ini saling melengkapi untuk membentuk keindahan dan kedalaman makna dalam puisi. Ya, terima kasih. Tepuk tangan untuk Haikal. Jadi secara singkat ya dapat disimpulkan bahwa unsur fisik itu adalah unsur luar dari puisi, berarti terlihat oleh mata. Sedangkan unsur batin adalah unsur yang dalam yang hanya dapat kita ketahui ketika kita dapat memahami unsur fisik. Jadi kalau kita tahu unsur fisiknya maka otomatis kita akan mengetahui unsur batinnya. Mengerti? Sekarang untuk menguji pemahaman kalian apakah sudah bertambah atau belum, silahkan diisi tes akhir atau post-tes terlebih dahulu. Soalnya sama dengan yang tadi kalian kerjakan di awal. Silahkan dikerjakan. Dikerjakan selama 5 menit. Semoga nilainya lebih bagus dari tes awal tadi ya. Nilai kalian dari nilai ini.
Nanti kita akan ada sebuah proyek dari setiap kelompok untuk menampilkan video musikalisasi puisi, membuat video musikalisasi puisi, dan hasilnya akan di upload di akun YouTube. Jadi oleh-oleh dari ibu barusan apa? Minggu depan kita akan mempelajari Musikalisasi puisi. ya, cara mencari tentang musikalisasi puisi. Untuk pembelajaran hari ini, alhamdulillah telah selesai ya. Ibu ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada siswa-siswi kelas 11-5 yang telah aktif, telah mampu mengeluarkan pendapat, telah berani. Kalian sangat luar biasa, kalian sangat hebat. Berikan tepuk tangan untuk semuanya. Karena waktunya sudah habis, silahkan kalian berkemas untuk membereskan alat tulisnya terlebih dahulu. Jangan sampai ada yang tertinggal.